Bukalah hati kami Tuhan, bukalah mata rohani kami. Kami juga memberkati anak-anak sekolah minggu Tuhan. Biarlah sejak muda, sejak anak-anak mereka diberkati oleh Tuhan. Luar biasa, Engkau memberi mereka kecerdasan, Engkau menyertai jalan hidup mereka, sehingga mereka nanti akan menjadi anak yang perkasa. Dan Tuhan akan memakai mereka bagi pekerjaan kerajaan Allah di muka bumi. Juga guru sekolah minggu, berkati dia secara khusus Tuhan. Biarlah hikmat Allah turun atasnya, dan Tuhan menyertai pelayanan dengan segala mukjizatnya. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semua, apa kabar? Baik, luar biasa. Bisnis lancar? Dompet penuh? Amin gitu ya. Harus diaminkan itu semua ya. Sehat? Amin. Bulan ini memang topiknya akhir zaman ya. Akhir zaman ini agak-agak ngeri sedap topik. Agak sedikit ilmiah, tapi jangan khawatir, kita akan belajar bersama-sama. Beda akhir zaman dengan zaman akhir ya. Zaman akhir itu adalah ketika Allah berbicara melalui Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang Kristen, sadar atau tidak sadar, walaupun banyak nggak sadar, jarang mempelajari atau mendengar tentang akhir zaman. Topik ini agak berat memang. Padahal Alkitab di banyak tempat itu mulai dari Kejadian 2 ayat 1 sampai 3, Tuhan beristirahat pada hari ke-7. Setelah selesai membuat semua ciptaannya, dia beristirahat. Dia bermaksud agar manusia yang diciptakan menurut gambarnya bergabung dengan Allah, bergabung dengannya dalam istirahat, menyelesaikan pekerjaan yang dia berikan pada mereka. Jadi sejak awal Tuhan sudah memikirkan tujuan akhirnya. Dia sendiri ketika penciptaan sudah ada ditentukan hari istirahatnya. Bahkan di Alkitab diakhiri dengan gambar tentang persekutuan terakhir antara Allah dan umatnya. Digambarkan ada persekutuan terakhir. Di Wahyu 21 ayat 3 sampai 4, firman Allah demikian: lihatlah kemah Allah di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Jadi cerita Alkitab itu akhirnya nanti ya. Jadi kalau kita lihat kitab di Wahyu, memang agak sulit mengerti kitab Wahyu. Tetapi melalui kitab itu, Tuhan membantu kita untuk melihat apa yang kita tidak dapat lihat. Dia membantu kita untuk melihat yang akan terjadi di kemudian hari. Kitab itu memberi kita visi tentang akhir zaman, namun penuh harapan bagaimana nanti hari-hari terakhir akan terjadi. Mempelajari atau mengetahui akhir zaman ini ada nggak sih manfaatnya? Adalah Bapak Ibu ya. Manfaat mengetahui akhir zaman itu penting. Pertama, tema akhir zaman selain karya keselamatan Kristus, tema akhir zaman itu tema utama dalam Alkitab. Kalau kita hendak mempelajari Alkitab, itu tema utama dalam Alkitab selain karya keselamatan Kristus. Ada 1.800 referensi dalam Perjanjian Lama berbicara tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Di Perjanjian Baru ada 300 referensi tentang kedatangan Kristus. Kalau mau ada perbandingan, satu nubuatan tentang kedatangan Kristus yang pertama
itu ada 8 kali pembuatan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Kalau bagi Allah itu penting sampai referensinya banyak kali, itu berarti sangat penting bagi kita, sangat penting bagi kita. Faktanya dari 27 kitab di Perjanjian Baru, 23 kitab membicarakan tentang akhir zaman. Itu manfaatnya. Kita jadi tahu tema cerita Allah. Manfaat kedua adalah memahami akhir zaman, membantu kita orang-orang Kristen menyadari pentingnya hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kita jadi sadar betapa pentingnya hidup sesuai dengan kehendak Allah. Apa itu kehendak Allah? Kita sering dengar kehendak Allah, kehendak Allah. Apa sih kehendak Allah? Kehendak Allah itu adalah membangun hubungan pribadi yang intim dengan Allah, menjauhkan diri dari perbuatan dosa, memberitakan Injil kepada orang lain, dan kehendak Allah yang lain adalah menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Itulah kehendak Allah dalam hidup kita. Membangun hubungan pribadi yang intim dengan Allah, menjauhi dosa, memberitakan Injil, dan menantikan kedatangannya nanti. Itu Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, sedikit kita cerita ya. Kita hidup di zaman apa sekarang? Kita hidup di zaman gereja. Zaman gereja itu adalah zaman ketika Roh Kudus pertama kali dicurahkan waktu murid-murid ngumpul sampai nanti pengangkatan. Itu namanya zaman gereja. Kita hidup di zaman gereja, zaman anugerah. Jadi kita orang-orang Kristen diundang untuk berpartisipasi dalam berkat-berkat perjanjian Abraham. Kita hidup di zaman gereja. Sejak Kejadian 12, sejak zaman Kejadian 12, kisah Alkitab itu menceritakan tentang hubungan Tuhan dengan bangsa Israel selama beribu-ribu tahun. Sejak Kejadian 12, Tuhan ingin bangsa Israel atau membawa bangsa Israel ke dalam hubungan yang benar dengan dirinya. Meskipun banyak contoh dalam PL, ada juga orang-orang Israel Yahudi yang diselamatkan Tuhan, tapi fokus utamanya adalah bangsa Israel. Bangsa Israel. Namun setelah Israel menolak Kristus, setelah Israel menolak Tuhan Yesus, Tuhan untuk sementara dalam tanda kutip menghentikan urusannya dengan bangsa Israel dan mengalihkan perhatiannya kepada bangsa-bangsa non-Yahudi, termasuk kita ini. Karena Israel menolak Kristus, kita yang bukan Yahudi diundang ke pesta itu. Karena Israel menolak Kristus. Namun Tuhan enggak langsung berpaling ya pada Israel. Nanti suatu saat Tuhan akan memenuhi janjinya, mempercayai Israel dengan tanah, benih dan berkat. Bapak Ibu, bangsa Israel ini kalau kita pelajari sejak perjanjian lama, mulai dari zaman Adam sampai zaman Musa, zaman Abraham, terus ke Musa, Yosua, hakim-hakim, bahkan ketika Israel dibuang, balik lagi sampai zaman Kristus. Kerjanya menolak aja perintah Tuhan, bebal sekali. Padahal penyertaan Allah itu luar biasa. Bangsa Israel ini, sampai Kristus datang pun masih nolak. Sampai nanti dipulihkan, tahu kapan? Pada saat kedatangan Kristus yang kedua. Betapa bebalnya bangsa ini, kan? Bebal kali. Sebenarnya kita bilang mereka bebal, sama juga kayak kita sebenarnya. Kita pun bebal. Kita udah diberkati Tuhan, malas, ya. Kita sudah diberi kesempatan Tuhan dengan segala berkat diberi, tetap aja lupa. Bukan suatu kebetulan kita berkumpul tempat ini, Bapak Ibu. Tuhan memanggil kita. Tuhan punya rencana yang indah bagi kita. Sebelum kita buka firman Tuhan ya, ada cerita tentang pengangkatan. Memang ada suatu saat nanti kita akan diangkat Tuhan bersama-sama.
3 pandangan besar orang Kristen tentang pengangkatan. Ada yang bilang sebelum kesengsaraan, ada yang bilang di tengah, ada yang bilang di akhir. Tapi Bapak Ibu, kalau suatu bangsa, anggaplah Indonesia berperang dengan Malaysia, perang nih kita Indonesia dengan Malaysia. Menurut Bapak Ibu, duta besar Indonesia yang ada di Kuala Lumpur tetap di sana atau ditarik? Ditarik. Kalau suatu negara berperang dengan negara lain, kedutaan itu ditarik. Seluruh diplomat-diplomat yang duta besar yang ditarik. Sama Bapak Ibu. Sebelum perang itu, sebelum kedatangan Yesus kedua, ada perang nanti Armageddon. Seluruh duta besar Kristus akan ditarik. Kita duta besar Kristus di dunia ini, duta akan ditarik. Hanya masalahnya, pastikan kita nanti diangkat. Berdoalah Bapak Ibu, kita diangkat Tuhan. Karena kalau nggak diangkat, mengerikan nanti setelah pengangkatan. Ada zaman namanya sengsara besar, zaman antikristus. Mari kita sama-sama melayani Tuhan Bapak Ibu, dan sungguh-sungguh mengikuti Dia. Karena zaman ini makin dekat kita dengan akhir zaman, makin dekat. Nah, sekarang kita lihat Matius 24 Bapak Ibu ya. Matius 24 ayat 3 sampai 14. Oke, saya akan bacakan untuk kita semua Matius 24 ayat 3 sampai 14. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya, bercakap-cakap sendirian dengan Dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Dia, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena nama. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Jadi pada saat itu ya, Yesus dan murid-muridnya baru saja meninggalkan bait suci di Yerusalem. Ketika Yesus membuat nubuat yang menakjubkan, suatu saat hari ini bait suci ini akan dirobohkan. Ketika Yesus memberitahu nubuat itu, penasaran murid-muridnya. Mereka penasaran. Kasih tahulah kami kapan itu terjadi, apa tandanya? Tuhan kasih tahu kami tentang akhir zaman. Yesus menjawab dengan jelas. Dia nggak menolak permintaan para murid, tapi dia memberi informasi yang sangat berharga. Yesus memperingatkan mereka tentang guru-guru palsu yang akan menyesatkan dengan klaim palsu. Itu dia, Yesus memberikan gambaran sekilas tentang kejadian sebelum kedatangannya kedua kali. Jadi Yesus kasih tahu kepada murid-muridnya ya, akan banyak guru palsu, ajaran palsu. Jadi muridnya waktu itu sedikitlah terpuaskan tentang penasarannya. Mungkin beberapa orang mencoba mencari nubuatan Alkitab, kapan sih Yesus datang sebenarnya, tapi nggak ada yang berhasil. Tidak ada yang tahu kapan Yesus datang. Nggak ada yang tahu. Yesus pun sebagai anak manusia, dia tidak tahu kapan dia datang kedua kali. Dia nggak tahu sebagai anak manusia. Tapi
Tetapi meskipun susah kita ketahui secara pasti, yang jelas Yesus pasti datang. Yesus pasti datang dan dia kasih tahu clue-nya. Keadaan Yesus pada saat dia datang kedua kali katanya itu nggak beda jauh dengan zaman di Matius 24 ayat 36 sampai 39 nanti baca, itu nggak beda jauh dengan zaman Nuh kata Yesus. Artinya apa? Nggak beda jauh dengan zaman Nuh. Orang-orang pada zaman Nuh nggak sadar, tiba-tiba air bah aja muncul, banjir. Nggak sadar kan? Ada ancaman, mereka nggak tahu. Begitulah keadaan pada akhir zaman. Banyak orang nggak sadar. Pada zaman Nuh, firman Tuhan berkata demikian di Kejadian ayat 6 ayat 6 dan Kejadian 6 ayat 3. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. 120 tahun ini mengacu kepada masa kesabaran Allah kepada generasi ini. Bayangkan Allah bersabar selama 120 tahun. Selama 120 tahun itu Nuh menyampaikan firman Tuhan. Bertobatlah, bro, sis, bertobat. Karena Tuhan akan ngasih air bah. Malah diketawain sama orang-orang. Kenapa diketawain? Karena mereka belum pernah lihat hujan. Pada saat itu belum pernah terjadi hujan. Nuh cerita tentang itu, penghukuman Allah. Ketawain kan dia. 120 tahun Nuh terus menyampaikan firman Tuhan dan Allah menunggu dengan sabar. Itu sabar kali ya. Sabar dia. Sama kayak kita. Bertahun-tahun jadi orang Kristen, ditunggunya kita. Muncul pas Natal ke gereja, itu off setahun. Muncul lagi pas Natal, off lagi. Tapi Tuhan sabar. Aku nggak nyindir ya. Ini cuma ilustrasi aja. Begitu juga pada zaman ini. Bahkan berumur 950 tahun. Dia masih hidup setelah banjir 350 tahun. Lama kali hidupnya. Ada yang mau hidup 950 tahun di sini. Waktu Nuh mengabarkan firman itu, nggak ada yang menanggapi, cuek aja. Semakin lama Nuh kasih tahu, semakin keras hati mereka. Sampai banjir itu datang. Banjir itu saking tingginya banjir itu lebih 2,4 meter di atas gunung paling tinggi saat itu. 2/4. Ada 5 hasta di atas gunung saking tingginya air itu. Nggak ada yang hidup Bapak Ibu. Akhirnya Allah kembali ke setelan awal. Dipencet, reset, kembali ke setelan awal. Memulai lagi dengan manusia-manusia baru melalui keturunan Nuh. Jangan kita nanti kembali ke setelan awal lagi. Tapi Allah menekan tombol reset setelan awal. Pada zaman Nuh juga itu terjadi kekerasan, Bapak Ibu. Terjadi kekerasan. Salah satu alasan utama Allah mendatangkan air bah karena bumi dipenuhi dengan kekerasan. Salah satu alasannya karena bumi dipenuhi dengan kekerasan. Itu Kejadian 6 ayat 13. Kata Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Karena udah keras-keras sekali orang saat itu, dimusnahkan. Coba kita renungkan zaman ini, kekerasan kayak mana? Dalam 2 dekade, dalam 20 tahun belakangan, ada 203 juta orang tewas akibat perang. 203 juta orang tewas akibat perang.
Ada 4-5 juta anak-anak tewas dan cacat karena perang. Ada 125.000 serangan teroris. 125.000 serangan teroris. Betapa kerasnya. Tahun 2008 di Amerika Serikat mencatat ada 44 juta aborsi. Aborsi itu tahun 2008 aja, apalagi sekarang. Saya bersyukur Presiden Trump terpilih. Bersyukur sekali. Karena Presiden Trump itu dipakai Allah untuk mencegah itu semua, aborsi, LGBT dan lain sebagainya. Karena Presiden Biden dan Kamala Harris itu aborsi justru di-endorse sama mereka. Presiden Biden dan Kamala Harris bilang kalau kalian mau aborsi, aborsi aja. Itu kan tubuh kalian. Bapak Ibu tahu, aborsi itu kejahatan luar biasa di mata Tuhan. Kenapa? Sama seperti Kain membunuh Habel. Ketika Kain membunuh Habel, darahnya Kain itu berteriak sama Tuhan. Darahnya Habel berteriak sama Tuhan. Aku mendengar teriakan darahnya kepada. Aborsi itu sangat menjijikkan di hadapan Tuhan. Itu makanya Bapak Ibu, sekarang itu ucapan keras sekali ya. Kemarin ada ibu-ibu main TikTok kena bacok. Main TikTok dia nyanyi lagu rohani katanya. Kena bacok. Ada supir ojol di dekat Hotel Danau Toba malam-malam kena bacok dia. Mobilnya diambil. Orang yang membacok ini karena judi online pula katanya. Waduh, keras sekali manusia sekarang ya. Ada orang tua kandung bunuh orang tua kan bapak ibunya. Ada yang mamanya bunuh anaknya. Aduh, kadang kalau dipikir belum pernah terjadi kekerasan seperti sekarang dibanding 30 tahun lalu. Seram kali proses sekarang ya. Mau jalan di Medan ini pun malam-malam takut kawan. Mengerikan sekarang ini. Zaman sekarang itu berubah. Kekerasan itu sama seperti zamannya. Yesus bilang apa? Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Dari hati ini timbul segala pikiran jahat. Di Matius 15 ayat 19. Kita hidup sekarang di zaman itu Bapak Ibu. Zaman yang jahat kali. Pada zaman Nuh juga Tuhan mengajarkan kepada orang-orang dulu untuk menghargai kehidupan. Setelah banjir besar, sejarah manusia dimulai dari nol lagi melalui keluarga. Allah berkata kepada Nuh dan anak-anaknya, sesungguhnya mengenai darahmu, yakni nyawamu, aku akan menuntut balasan, dan dari tangan segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya. Allah membuat kita itu menurut gambarnya, Bapak Ibu. Seperti ciptaan. Itu kenapa Iblis itu suka ingin menghancurkan manusia. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupanya. Iblis pengen menghancurkan, karena iblis tidak diciptakan seperti ciptaan Allah. Kita yang diciptakan seperti ciptaan Allah, sehingga mereka ingin menghancurkan kita. Setelah air bah, Tuhan memberi tanda pelangi sebagai perjanjian. Dia tidak akan lagi membinasakan seluruh penduduk bumi dengan air bah. Bapak Ibu, jika perintah Tuhan diikuti sepanjang sejarah, pastilah kita hidup aman-aman aja sejak dulu ya. Kalau ditahan. Sekarang kita melihat zaman berkembang, manusia semakin terang-terangan. Kalau dia nggak suka, terang-terangan dia bilang nggak suka. Kemarahan tak terkendali, tidak menghormati orang lain, aborsi, perang, bahkan pembunuhan merajalela.
Kita harus sadar sejarah sering berulang. Sejarah itu sering berulang kembali. Pada zaman Nuh, masa umat tiba-tiba datang karena kejahatan manusia. Risiko, entah kenapa orang yang selalu menolak perintah Tuhan atau malas mendengarkan firman Tuhan, hatinya tambah keras. Bapak Ibu sadar, orang yang suka menolak teguran, orang yang suka menolak firman Tuhan, hatinya makin keras. Ada firman-Nya rupanya Bapak Ibu di Roma 2 ayat 5-6. Sesuai dengan kekerasan hatimu dan hatimu tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari murka dan pernyataan penghakiman Allah yang adil, yang akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kalau pada pertama kali Allah mendatangkan penghakimannya di bumi melalui air bah, yang kedua kali nanti penghakimannya pada kedatangan Yesus, yang akan menghakimi semua manusia menurut perbuatannya. Hari Tuhan juga itu katanya seperti pencuri di malam hari. Sama ketika zaman Nuh, air tiba-tiba datang, hari Tuhan juga seperti pencuri di malam hari. Pada waktu itu orang akan tetap makan minum, kawin mawin, tanpa sadar ada bahaya yang mengancam di depan. Sama seperti zaman Nuh, orang-orang akhir zaman akan mengabaikan pesan Tuhan, mengabaikan peringatan, dan menolak jalan-jalan yang benar, menolak jalan Allah yang benar. Bapak Ibu, sekarang banyak kali orang Kristen murtad ya. Banyak kali murtad. Walaupun banyak juga yang bertobat. Pemurtadan itu ada di mana-mana. Apalagi sekarang zaman AI, Bapak Ibu. Tahu AI ya? Zaman kecanggihan AI itu akan membuat manusia tidak lagi mau bergantung pada Allah. Semua bisa dikerjakan. Robot-robot nanti suatu saat mengerjakan pekerjaan manusia. Tapi tetaplah teguh di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Tetaplah teguh. Pada akhir zaman sesuai dengan seperti zaman Nuh juga akan banyak pencemooh, tukang ejek. Banyak sekali tukang ejek. Sama seperti Nuh yang diejek-ejek. Nanti kita pun diejek-ejek. Sekarang pun udah diejek. Apa orang Kristen? Nyembah manusia. Apa orang Kristen? Nyembah tiang jemuran. Diejek-ejek. Apa orang Kristen ini? Masa cuma percaya Yesus sudah selamat? Dikiranya gampang ya? Dikiranya seperti sederhana itu. Nanti juga akan banyak pengejek Bapak. Kalau kita lihat di TikTok atau di sosial media, udah banyak tebaran pengejek, ya, udah banyak sekali pengejek. Bapak Ibu nggak putus asa dengan firman ini atau nggak jadi down? Terus sebagai orang Kristen, apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Kalau kayak gini situasinya parah kali, apa yang harus kita lakukan? Yesus berkata di dalam Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Tetapi jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat dengan pesta pora, mabukkan dan kekawaran ini. Dan jangan sampai hari itu murka Allah datang kepadamu dengan tiba-tiba. Karena itu, sebab Ia akan datang seperti jerat atas semua mereka yang diam di seluruh muka bumi. Karena itu berjaga-jagalah dan berdoalah senantiasa, supaya kamu luput dari semua yang akan terjadi, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Allah manusia. Yesus bicara kita, meminta kita untuk waspada. Waspadalah, kata Om Nabi zaman dulu ya. Apa sih artinya berjaga-jaga? Berjaga-jaga itu Bapak Ibu, kalau tentara Amerika dikirim ke Irak, mereka jaga-jaga. Itu kalau mereka tertidur, mereka dipatahkan kakinya Bapak Ibu.
Kalau mereka terlelap tidur, langsung mereka dipatahkan kakinya. Betapa kerasnya ya. Tentara Cina dilatih tentaranya berjaga-jaga, berdiri tegak begini, itu dikasih jarum di sini Bapak Ibu, supaya ketika dia tidur tertusuk ininya. Itu saking mereka harus berjaga-jaga mereka tentara. Para security itu kalau nggak berjaga-jaga habislah dirampok, ATM lah, ya. Tuhan ingin kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu sigap senantiasa, terus siap dan hati-hati. Gak bisa dibayangkan kalau security itu tidur aja kerjanya ya. Entah kayak apa jadi. Karena apa? Bahaya itu kapan aja bisa terjadi Bapak. Ada 3 hal yang membebani kita sebenarnya dalam hidup. Yesus berkata apa? Pertama, pesta pora. Ada 3 hal pesta pora. Kita suka pesta pora. Dapat berkat dikit, oh keluar, bikin lu beras lagi. Dapat berkat dikit, aduh malas aku ke gereja. Kita suka menyenangkan, memuaskan kebutuhan kita. Pesta pora. Kedua, kemabukan. Yang ketiga, kepentingan duniawi. Kalau di Alkitab bahasa Inggris dibilang adalah kekhawatiran, worries of life, kekhawatiran hidup. Tuhan bilang berjaga-jaga. Itu peringatan dari Tuhan. Berjaga-jagalah. Kalau kita mendengar firman Tuhan, sama kayak kita harus dengarkan, jangan kayak orang-orang zaman itu. Tiba-tiba air bah aja. Tiba-tiba bisa jadi kita mati gitu. Gak ada yang tahu ya. Besok kita masih hidup atau enggak, kita nggak tahu. Kita harus siap sedia. Jadi Bapak Ibu, sudah siapkah kita bertemu Tuhan? Apakah kita sudah mempersiapkan rohani kita bertumbuh? Firman Tuhan bilang, janganlah kamu mengasihi dunia atau apa yang ada di dalamnya. Jika ada orang yang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak akan ada dalam orang itu. Karena segala sesuatu di dunia, nafsu daging, nafsu mata, keakuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, tetapi dari dunia. Karena itu berjaga-jagalah, berdoalah supaya kita luput dari murka Tuhan. Waktu Yesus di Taman Getsemani itu ya, Bapak Ibu kan pasti kita sering dengar itu. Dia sama murid, terus dia mau berdoa, ditinggalkan muridnya. Ketika dia kembali, apa yang murid lakukan? Tidur. Gak bisa kalian rupanya menjaga-jaga sejam aja. Sejam aja, gak usah lebih, sejam aja. Tuhan bilang berjaga-jaga dan berdoa. Jangan sampai kamu masuk ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Bapak Ibu, ketika kita beriman bahwa Yesus nanti suatu saat akan datang kedua kali, kalau kita bersiap berjaga-jaga bahwa suatu saat Yesus akan datang kedua kali, itu di mata Tuhan dianggap sebagai kebenaran. Ketika kita tahu, kita bersiap, kita siap menyongsong kedatangan Tuhan, Tuhan akan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Sama ketika Abraham dulu kan, hidupnya dianggap Tuhan sebagai kebenaran. Maka bagaimana caranya supaya kita bisa berjaga-jaga Bapak Ibu? Apakah berjaga-jaga cuman nengok-nengok aja? Tidak Bapak Ibu. Cara berjaga-jaga adalah berdoa dan membaca firman Tuhan senantiasa. Berdoa terus, membaca firman terus, itu cara berjaga-jaga Bapak Ibu. Berdoa terus, baca firman terus, berdoa terus, baca firman terus, itu caranya kita berjaga-jaga. Memohon kekuatan melalui doa, berharap Tuhan datang, membaca firman. Itulah arti berjaga-jaga. Saya punya teman, ibu ini udah 83 tahun.
Dia orang Amerika dulu waktu saya masih muda, dia selalu bilang, Jack, kalau kau mau hidup aman dalam Tuhan, anggaplah hari ini adalah hari terakhirmu hidup. Anggaplah besok Tuhan Yesus datang. Anggaplah hari ini kau terakhir hidup dan besok Tuhan datang. Kenapa rupanya? Karena kalau kau terus memikirkan itu, kau berbuat dosa pun gak sempat. Kau berbuat dosa pun gak sempat, karena kau mikir hari ini aku terakhir hidup, hari ini aku terakhir hidup, hari ini aku terakhir hidup, besok Tuhan datang. Berbuat dosa pun gak sempat. Betul juga ya. Betul, itu cara praktis Bapak Ibu. Anggaplah hari ini terakhir kita hidup. Jadi kerja kita berbuat baik aja. Karena memang demikian Bapak Ibu. Tiba-tiba ada orang mati ya. Dulu mati, hidup mati, beneran rupanya. Jadi prinsip itu harus kita tiru ya Bapak Ibu. Kalaupun kita gagal Bapak Ibu, memang kita sebagai manusia, ya lemah juga ya, pasti berdosa juga. Tapi karena kasih Tuhan, Dia bilang begini, jika kita mengakui dosa kita, Dia setia dan adil untuk mengampuni dosa kita, dan Dia akan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Akui dosa kita di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan ingin adalah kita tetap siaga, tetap waspada, karena dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 52, firman berkata demikian, dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Tetap siap siaga Bapak Ibu ya. Kemudian tetap fokus dalam ikut Tuhan. Fokus kita. Di 1 Korintus 15 ayat 58 firman Tuhan berkata demikian, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena jerih payahmu dalam Tuhan tidak sia-sia. Bapak Ibu, jerih payah kita dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Kita ngasih minuman sama orang aja ketika dia haus, Tuhan perhitungkan. Ketika kita di gereja kita kasih senyum sama orang, Tuhan perhitungkan. Gak ada yang sia-sia Bapak. Tidak ada yang sia-sia. Dan ini satu firman yang akan memberikan kita kekuatan dalam menjalani hidup ini sampai Dia datang kedua, yaitu Yohanes 16 ayat 33. Hal-hal ini telah kukatakan kepadamu, supaya di dalam Aku kamu mendapat damai sejahtera. Di dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Bapak Ibu, dan mereka yang menjadi milik Kristus akan mengalahkan dunia. Kita lah. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang perkasa, terima kasih Tuhan, Engkau memperingatkan kami melalui firman untuk senantiasa berjaga-jaga, untuk senantiasa berdoa. Karena memang Tuhan, kami tidak ingin seperti orang-orang pada zaman Nuh, yang cuek, yang tidak mau mendengar, yang bebal dan menganggap rendah firman Tuhan. Tolong Tuhan, ampunilah kami kalau selama ini kami keras hati, mengabaikan, tidak menghargai perintah. Ampuni kami Tuhan Yesus. Dan biarlah Bapa ke depan kami semakin teguh, semakin setia, giat dalam pekerjaan Tuhan. Fokus, siap siaga, senantiasa berdoa, membaca firman setiap hari, sehingga kami tidak sempat untuk berdosa itu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Engkaulah Raja di atas segala raja, dan kami siap menunggu Engkau pada waktu pengangkatan dan pada waktu kedatangan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa.